Bapak Hasyim Rahayahan, sarjana hukum, selaku pihak keluarga dari Bapak Wali Kota Tual, Bapak Adam Rahayahan. Bagaimana pihak keluarga menyikapi kasus cadangan beras pangan ini yang saat ini lagi gencar ditangani oleh Dirkrimsus Polda Maluku, sampai digelar kasusnya sampai ke Mabes Polri, dan sampai saat ini masih dilakukan permintaan keterangan tambahan sesuai petunjuk dari Dirkrimsus dari Mabes Polri. Ya, baik Pak Neri. Sebetulnya saya ingin ingatkan kepada pihak manapun yang masih gencar-gencar membangun fitnah, membangun rasa permusuhan terhadap Pak Adam Rahayahan. Saya melihat bahwa ini bukan lagi kasus pidananya, tetapi ini sebagai fitnah belaka yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu di daerah ini. Saya jujur saja bahwa saya ini adalah bagian daripada pemekaran Kota Tual. Saya melihat Tual ini dibakarkan baru kurang lebih belum sampai 15 tahun. Ya, kita ikhtiar saja kepada orang-orang atau oknum-oknum tersebut. Coba bayangkan terkait dengan BCP atau CBP. CBP itu bukan lagi ngetren sebagai kasus korupsi. Ini mohon maaf saja. Ini kan terjadi di semua daerah. CBP itu bukan hanya ada di Kota Tual, tapi ada di 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Itu mengalami hal yang sama. Tapi kenapa Tual yang baru dimekarkan saja pada berapa tahun ini itu menjadi sorotan? Ada apa sebetulnya? Jadi saya himbau kepada oknum-oknum tersebut, ya di dalam Islam itu biasa disampaikan satu hadis begini. Al-fitnah asadu minal qatli. Fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Ini pembunuhan karakter sebetulnya menurut saya. Cara-cara yang tidak etis, cara-cara yang tidak moral. Marilah kita, kalau kita bicara sehat, orang yang sehat, ya kita transparansi lah. Ini sudah tidak lagi, menurut saya tidak lagi menyoroti tentang bagaimana membangun daerah Kota Tual, tetapi menyoroti tentang kebencian, ujaran kebencian yang dibangun selama ini. Jadi kalau mau bangun Kota Tual, mari kita bangun sama-sama. Mari kita duduk sama-sama, kita bangun. Kan begitu. Tual ini kan baru belum sampai 16 tahun. Kenapa begitu kencar-kencarnya mereka oknum-oknum itu melakukan kebencian terhadap Adam Rahayahan? Saya sebagai keluarga saya tidak terima baik, mohon maaf. Setelah kita telusuri kasus ini, loh, beras itu bukan hanya dinikmati oleh Kota Tual, masyarakat Kota Tual, tapi juga dinikmati oleh masyarakat Maluku di kabupaten lainnya. Kenapa Tual jadi subjek masalahnya? Kan tidak boleh. Jadi saya berharap agar oknum-oknum tersebut yang saya tahu mereka itu hentikan. Tidak boleh. Tidak boleh terulang lagi. Tidak boleh kayak begitu. Kalau kita mengaku kita sebagai bagian daripada anak daerah yang punya niat untuk membangun Kota Tual, hentikan dengan cara-cara begini. Ini fitnah. Fitnah itu begini, membunuh karakter, kemudian juga psikis orangnya tidak bisa leluasa, dan mengganggu psikologi masyarakatnya, terutama mengganggu psikologi daripada keluarga sendiri. Jadi jangan beranggap bahwa Pak Adam ini sebatang pohon yang berdiri sendiri, tidak boleh. Pak Adam ini kan punya keluarga. Jadi fitnah ini sudah terlalu jauh. Tidak boleh dibiarkan seperti itu. Kalau memang itu korupsi, kenapa tidak daerah lain tidak diangkat? Kalau dianggap itu mencederai hukum, kenapa tidak daerah lain juga tidak diangkat atau tidak digubris? Kan begitu. Hanya Kota Tual saja yang digubris. Apakah itu beras itu hanya ada di Kota Tual? Kan tidak. Oleh karena itu kepada pihak-pihak yang saya tahu itu, hentikanlah. Tidak boleh dibiarkan. Jadi saya jujur saja, hari ini saya merasa terganggu karena berita ini sangat sudah merusak kekeluargaan maupun mengganggu pemerintahan kita di daerah ini. Saya berharap sama sekali kepada pihak-pihak itu untuk hentikan. Dan ini tidak wajar sama sekali. Mari kita objektif. Kita realistis dalam melihat perkembangan Kota Tual. Dinamika politik boleh berjalan, tapi jangan dijadikan kasus sebagai nilai tukar daripada politik, tidak boleh. Kan begitu. Mari kita bertarung, mari kita berproses secara baik-baik di daerah ini. Iya kan, kita hormati, kita hargai tatanan yang ada di daerah ini. Hukum kita hargai, tetapi ini bukan ranah hukumnya lagi, tapi sudah masuk ke ranah fitnah.
yang menurut saya sangat mengganggu psikologis daripada pemerintahan maupun masyarakat, termasuk Pak Adam sendiri. Itu sangat mengganggu. Jadi saya berharap agar pihak-pihak itu hentikan, karena yang saya khawatirkan serangan baliknya. Serangan balik itu berbahaya. Kami selama ini kan kami diam. Sudah cukup lama kami diam. Kalau memang itu ada ranah hukumnya, iya kan? Kenapa tidak daerah lain tidak dikejar bahwa itu adalah ranah hukumnya? Tapi hanya Kota Tua yang dikejar sebagai ranah hukum, ada pelanggaran hukum di situ. Padahal tidak sih sebetulnya. Kita selama ini biarkan saja. Kasus ini kita biarkan. Tapi terakhir mulai kemarin kita tahu bahwa ini ternyata fitnah, penyebaran fitnah yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Begitu Pak Neri. Oke, mungkin penyebaran fitnah oleh oknum-oknum tertentu yang Bapak tahu yang ada di Kota Tual maupun di mana saja ini mungkin bisa disebutkan dan mungkin ada terkait kepentingan politik Pak ke depan Pak. Yang jelas kita ini politisi, ya. Saya bicara ini bukan sebagai anggota DPRD, saya sebagai keluarga Pak Adam. Bicara politisi semua punya kepentingan. Lihat baik untuk membangun Kota Tual ini, kan begitu. Tapi mari kita dengan cara yang baik lah. Oknum-oknum itu saya tahu. Kita pelajari ke orang Tual ini kan hanya jumlah penduduk 83.000 lebih. Kita tahu A dan B dan C dan seterusnya. Kan begitu. Maluku jumlah penduduk 1.267 jiwa. Jumlah penduduk Maluku. Kita tahu siapa yang berakses dalam persoalan ini, siapa yang masih menggunakan fitnah sebagai nilai tukar politik. Kita tahu. Yang ini hanya ada pada tempurung kecil di Kota Tual. Jadi mari ain ya, saya berharap agar kekeluargaan ini jangan kita jadikan sebagai memerangi kepentingan besar dalam kebersamaan untuk membangun Kota Tual. Jadi saya jujur mengajak mereka untuk hentikan. Percuma, ya toh, percuma. Terakhir juga seperti ini, karena ini saya ulangi lagi. Kita juga pelajari dan kita juga paham tentang persoalan ini. 11 kabupaten kota, saya ulangi lagi, itu mengalami hal yang sama. Kenapa Tual yang dikejar? Iya kan? Kenapa Tual dikejar? Karena ada sesuatu yang dalam tanda kutip itu adalah kepentingannya di sana. Itu saja Pak Neri. Mungkin ada kesalahan administrasinya di kasus CBP ini Pak. Oh, kalau administrasi itu bukan di tataran kepala daerah. Kita tahu. Kalau ada cacat administrasinya atau kesalahan administrasi itu ada teknisinya. Kan begitu. Jadi hal-hal pemerintahan kita dewasa. Iya kan? Kita dewasa. Jadi jangan orang yang tidak tahu tentang pemerintahan terus bicara pemerintahan. Kan begitu. Betul. Padahal kita tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini sekedar untuk mencari kesalahan Pak Adam Rahayaan, untuk menjatuhkan Pak Adam Rahayaan, untuk memberikan memberikan semacam pembunuhan karakter terhadap Pak Adam Rahayaan dan keluarga. Tapi kita tahu bahwa mereka ini adalah punya kepentingan ini. Mereka itu adalah punya kepentingan seperti ini. Jadi Pak Neri, saya himbau kepada mereka agar ya hentikanlah. Ya toh, mari kita bangun Kota Tual dengan baik. Kita ini kan sama-sama berjuang Kota Tual. Kita semua mengabdi. Kita pernah mengabdi daerah ini. Kan begitu. Mari kita letakkan dasar yang baik untuk bangun Kota Tual ke depan sana. Jangan kita saling mengejar kesalahan orang, iya toh. Jangan kita mencari kesalahan orang, itu kan tidak wajar. Kan begitu. Tidak baik sama sekali di daerah ini. Oke.